الفاتحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن الزبير رضي الله عنهما أن رسول الله bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal beliau bersabda, dabba telah merembet atau telah sampai ilaikum kepada kalian da'ul umami qablakum, penyakitnya umat-umat sebelum kalian. Di dalam Al-Quran itu ada cerita umat-umat sebelum kita, pelanggaran-pelanggaran mereka, pelanggarannya kaum Ad, kaum Samud, pelanggarannya kaum Lot, pelanggarannya kaumnya Nabi Nuh. Padahal Quran ini diturunkan oleh Allah kepada kita. Kenapa kok cerita-cerita umat-umat sebelum kita? Karena penyakitnya itu adalah sama. Semua pelanggaran yang terjadi pada umat sebelum kita itu juga yang diceritakan dalam Al-Quran juga akan terjadi di umat ini. Pengurangan timbangan, suka memamerkan kekuatan, kemudian suka bermewah-mewah dalam bangunan sampai melupakan agama, suka sesama jenis, kemudian salah milih pimpinan, yang tidak beriman malah dipilih, para anbiya malah ditinggal. Itu selalu ada saja. Al-baghdha'u yaitu kebencian, wal hasadu dan kedengkian. Di antara penyakitnya ini, sama-sama umatnya Nabi saling membenci. Sama-sama umatnya Nabi ada sifat dengki, pengen nikmat yang Allah berikan kepada temannya ini hilang. Wal baghdha'u dan kebencian, hiya al baghdha itu al haliqatu adalah satu perkara yang menggundul, bukan mencukur. Kalau mencukur kan masih ada sisanya. Al-haliqah yang menggundul, memangkas habis. Laisa haliqatas sya'ri, bukanlah kebencian tadi menggundul. Laisa haliqatus sya'ri, bukan menggundul rambut. Walakin haliqatud dini, tetapi menggundul agama. Jadi orang itu kalau sudah benci kepada orang, disabdakan Nabi, ini akan bisa menyebabkan menggundul agama. Agama itu apa toh? Aturan yang diridhai oleh Allah. Di orang itu kalau sudah timbul kebencian dengan orang lain, itu dia akan sulit untuk mempraktekkan aturan-aturan yang diridhai Allah pada yang dibenci itu. Hak salam, hak bertetangga, hak bersaudara, hak berziarah, hak nafkahi, hak ukhuwah Islamiyah. Ya akhirnya antara dia dengan yang dibenci itu sudah nggak ada hubungan yang diridhai Allah lagi gitu. Jadi tergundul semua agamanya. Maka kita harus menjauhkan diri dari benci pada muslim. Orang itu memang biasalah beda pendapat, nggak cocok, beda selera, tapi jangan menyebabkan kita ini meneruskannya sampai ke kebencian.
Sebagaimana orang lain berbeda dengan kita, kita pun juga suka berbeda dengan teman-teman kita. Ngapain kita tidak longgar di dalam menerima perbedaan tersebut? Ini kadang-kadang orang itu sebabnya kebencian itu diantaranya karena kurang dewasanya dia dalam menerima perbedaan. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku ada dalam kekuasaannya. La tadkhulunal jannata, kalian tidak masuk surga. Hatta tu'minu, sehingga kalian beriman. Wala tu'minuna, dan kalian tidak beriman dengan sempurna. Hatta tahabbu, sehingga kalian saling cinta mencintai. Ala unabbiukum, maukah aku beritahukan kepada kalian, bima, dengan satu amalan, yuthbitu, yang akan menetapkan dzalika itu. Dzalika kembali kepada tahabbu, biar seperti hadis yang sebelumnya, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtu. Apakah kalian mau aku tunjukkan pada amalan yang menetapkan terjadinya mahabbah antar kalian itu? Afshu, sebarkanlah assalam, salam, bainakum, antar kalian. Ini orang Islam ini seperti satu jasad. Maka kalau satu jasad ini saling mendoakan selamat, kepala mendoakan kaki selamat, kaki mendoakan kepala selamat, perut mendoakan yang lainnya selamat, akhirnya kalau semuanya selamat kan jadi selamat semua, akhirnya jadi masuk surga semua. Maka sebetulnya kalau umat Islam dengan umat Islam itu saling mendoakan buruk atau bahkan saling melaknat, ini merugikan umat Islam sendiri. Karena kemerosotan pada umat Islam itu sama aja kemerosotan pada jasad kita sendiri ini. Sama-sama buka mulut untuk doa, kenapa kita tidak milih doa-doa yang baik? Yang mana doakan selamat itu diantara anugerahnya terjadi mahabbah. Mahabbah menguatkan iman. Iman itulah syarat masuk surga. Maka kita lihat orang itu sudah ngaji lama, belajar lama. Karena sebab kebencian, kadang-kadang omongannya ketika membicarakan yang dibenci itu seperti mulutnya nggak pernah sekolah. Yaitulah bukti bahwa kebencian ini melupakan pelajaran, melupakan persaudaraan, melupakan halal haram. Rawahul Bazzar wa ruwatuhu thiqat. Itu diantara anugerah Allah yang diberikan kepada umat Islam kalau menyebarkan salam. Belum lagi yang kita dengar mengenai fadilahnya salam yang lain-lain. Di antara fadilahnya salam, tambah banyak salam, tambah banyak pahala. Tambah sempurna salamnya, tambah sempurna pahalanya. Kalau salam diucapkan ketika kita masuki rumah, yang di rumah lari, Masya Allah. Belum lagi afsus salam kai ta'lu. Kalau orang itu menyebarkan salam, orang-orang Islam akan jadi mulia, akan jadi menang. Orang Islam kalahan itu diantara sebabnya karena salam antar mereka tidak jalan dengan baik. Kok orang Islam yang awam, kita di pesantren aja kadang-kadang menghidupkan suasana salam itu lemah. Maka akhirnya umat Islam di mana-mana jadi melemah karena ya nggak saling selamat itu tadi. Karena kekalahan kan bagian dari nggak selamat. Nah, Masya Allah. Kehinaan adalah bagian dari nggak selamat.
Kehancuran bagian dari enggak selamat. Kalau semuanya minta kepada Allah, teman Islam itu selamat semua, ya umat Islam otomatis mulia. Umat Islam otomatis enggak masuk neraka. Umat Islam otomatis enggak akan kalah. Maka kita ini perlu kedewasaan dalam berbagai hal, menyikapi perbedaan, termasuk menyikapi berdoa. Hati-hati, jangan sampai dengan sebab doa kita ini kita malah rugi. Dan ini tidak akan bisa direnungi dengan baik kecuali oleh orang-orang yang imannya lurus. Orang itu kalau imannya lurus, paham, mengucapkan salam begini ini memang menyenangkan Allah, karena dia minta kepada Allah pemilik semuanya supaya hambanya ini diselamatkan. Supaya hambanya diselamatkan, ya Allah mesti suka loh. Hamba itu ciptaannya Allah loh. Wabil khusus hamba yang beriman. Orang akan paham doakan buruk orang tanpa ada alasan yang dibenarkan agama itu, Masya Allah. Secara umum itu kan kita nggak sopan dengan ciptaan-ciptaan Allah kan. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام, sebarkanlah oleh kalian assalam, salam, taslamu, maka kalian akan selamat. Rawahu Ibnu Hibban telah meriwayatkannya. وعن عبد الله بن عمرو عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم u'budu, sembahlah oleh kalian Ar-Rahman, zat yang maha penyayang. Wa afshu, dan sebarkanlah oleh kalian as-salama, salam. Wa at'imu, dan berikanlah makanan oleh kalian, at-ta'ama, makanan. Kalau ini dikerjakan semua, tadkhulul jannata, maka kalian akan masuk surga. Menyembah Allah, menyebarkan salam, kemudian suka memberikan makanan pada orang. Rawahu Ibnu Hibban wa hadza lafzu wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Salatullah salam